Langit yang sangat cerah dan suasana sekolah yang ramai membuat para siswa terlihat bahagia. Di mana hari ini adalah hari kelulusan para siswa-siswi SMA Nusantara. Terlihat di dekat taman sekolah, 4 sahabat karib ini tampak berbincang-bincang dengan penuh canda tawa. Mereka berbagi pengalaman mereka selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMA tercinta ini. Mereka mengingat kembali kenangan selama 3 tahun terakhir. Banyak sekali kegiatan selama sekolah yang melekat bagi mereka. Seperti dulu saat mengikuti masa orientasi siswa, di mana dulu mereka tak saling mengenal satu sama lain, namun saat pembagian kelas mereka pun bertemu di kelas yang sama. Asik bercerita, akhirnya mereka sedikit membahas mengenai mimpi mereka. Mungkin karena sudah terlalu akrab, mereka pun berencana untuk melanjutkan kuliah di universitas yang sama. Guys, kalian sadar nggak sih kita akan lulus di sekolah tercinta ini? Nggak terasa ya? Iya ya, padahal baru kemarin loh kita mengikuti masa orientasi siswa. Jadi rindu guys, rindu awal-awal kita kenal dulu, apalagi kita masih pada polos-polosnya. Kok ketawa Kak Tari? Iya ya, kalau diingat-ingat lucu juga kita dulu. Tari, ingat gak sih awal masuk kelas kita kenalannya gimana? Ingat lah Nit, dulu kamu kan yang sapa aku di luar, terus kita salaman deh. Suasana pun menjadi ramai karena mereka semua tertawa mengingat masa-masa itu. Guys, aku mau nanya juga dong, rencana kalian ke depannya bagaimana? Masih ingat mimpi kita kan? Pasti ingat lah, kita harus bareng-bareng terus ya. Jangan ada yang lupa sama janji kita. Pasti dong. Guys, ini saran aku ya. Sebaiknya kita daftar di Universitas Laskar Pelangi saja. Di sana jurusan impian kita masing-masing lengkap loh. Apa? Seriusan? Wah, bagus dong. Bener tuh guys, aku juga ada cari info universitas itu. Jurusan-jurusan impian kita ada di situ. Aku selalu berdoa loh supaya kita diterima di universitas yang sama. Semoga doaku dikabulkan sama yang di atas. Amin. Singkat cerita, hari pun berganti hari dan kabar baik pun diterima oleh keempat sahabat ini, di mana mereka lulus di universitas yang sama, yaitu Universitas Laskar Pelangi. Mereka pun sudah berencana untuk berangkat dan tinggal di satu kontrakan yang sama. Pagi hari tepat pukul 8 dari desa, berangkatlah Anita, Raya, Cindy dan Mentari menuju ke kota tempat perantauan mereka. Mereka menempuh perjalanan selama 4 jam. Sesampainya di terminal, mereka langsung pergi menuju kontrakan yang sudah lebih dulu mereka pesan. Mereka berempat akan tinggal di kontrakan Nusa Indah. Jarak dari terminal ke kontrakan tempat mereka sekitar 15 menit. Sampailah mereka di kontrakan. Kemudian Anita, Raya, Cindy dan Mentari beristirahat sejenak karena lelahnya perjalanan dari kampung mereka. Selang beberapa waktu, mereka kemudian berbincang membahas tentang perlengkapan yang akan mereka beli untuk kebutuhan di kontrakan. Kebetulan, fasilitas di kontrakan mereka belum memadai. Dalam percakapan, mereka pun membagi tugas, di mana Anita yang akan membersihkan kamar, Mentari berbelanja bahan makanan, dan untuk membeli perabotan akan dilakukan oleh Cindy dan Raya. Sore harinya, mereka pun melaksanakan tugas mereka masing-masing. Di terminal, Anita, Raya, Cindy dan Mentari bertemu untuk berangkat bersama-sama ke kota perantauan mereka. Guys, akhirnya impian kita untuk kuliah di satu universitas terwujud juga ya. Iya dong. Gak sabar nih, busnya lama banget datang. Ya nih, udah gak sabar pengen jadi anak kos. Guys, itu bus kita sudah datang. Yeay, akhirnya datang juga. Sesuai nomor tiket, aku duduk di sebelah Cindy ya. Tari, kok gak mampu kendaraan kan? Tenang sis, saya gak mampu kendaraan, tapi mampu cinta. Semua barang-barang kita sudah dimasukkan dalam bagasi bus kan? Aman. Tadi sudah saya angkat semua, jangan khawatir, serahkan pada saya. Anita memang yang terbaik. Oh iya, tadi aku udah beli banyak cemilan untuk kita, biar selama perjalanan kita tidak kelaparan dan bosan. Aku tidur aja deh, kalau makan takutnya muntah. Lama banget sih Nit, pokoknya selama perjalanan tidak ada yang boleh tidur. Kita harus bersenang-senang besti. Selama perjalanan, keempat sahabat ini berbincang-bincang tentang rencana perkuliahan masing-masing, sembari bercanda dan menikmati cemilan yang dibelikan oleh Raya. Mereka juga ketiduran karena jauhnya perjalanan mereka. Tak terasa, 4 jam perjalanan mereka akhirnya sampai di tujuan mereka. Guys, bangun, kita udah sampai nih. Wah, akhirnya sampai juga. Tar, kita angkat bareng-bareng yuk. Oke Rai. Saya pesan GrabCar ya, biar kita langsung sampai di kontrakan. Selang beberapa waktu, Grab pun datang. Mereka pun menuju ke kontrakan yang sudah mereka pesan di jauh hari. Sesampainya di kontrakan, Kita istirahat dulu ya, capek banget nih habis naik bus. iya, selesai istirahat kita harus belanja perlengkapan kita.
Karena kelelahan, mereka berempat tertidur di kamar Cindy dan Raya. Guys, bangun. Kita harus belanja kan? Ini udah sore. Karena hari ini sudah sore, kita bagi tugas aja yuk. Aku membersihkan kamar kita, Mentari belanja kebutuhan makan. Untuk Raya dan Cindy belanja perabotan kita. Bisa nggak? Siap, Bos. Mereka pun melaksanakan tugasnya masing-masing. Anita membersihkan kamar, Mentari pergi belanja kebutuhan makan, Raya dan Cindy pergi berbelanja perabotan. Setelah seminggu di Medan, tak terasa perkuliahan pun dimulai. Mereka berempat sebelumnya sudah mengunjungi kampusnya dan sudah tahu jalan menuju kampusnya. Di pagi hari mereka bersiap-siap pergi ke kampus. Wah, akhirnya kita jadi anak kuliah juga, tidak lagi memakai baju putih abu-abu. Iya, pagi ini aku semangat sekali. Akhirnya kita merasakan bagaimana menjadi seorang mahasiswi. Kita sarapan dulu yuk, biar nanti tidak kelaparan pas MPLS. Iya, ayo kita sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, mereka pun bersiap-siap dan berangkat bersama ke kampus. Selang beberapa waktu, mereka pun sampai di kampus. Kebetulan mereka berempat beda jurusan dan mereka pun akhirnya berpisah. Aku pergi ke fakultasku dulu ya guys, nanti kita makan siang sama-sama, oke? Siap, aku juga ke fakultasku dulu, bye. Mereka pun berpisah dan menuju fakultas masing-masing. Walaupun berbeda jurusan, persahabatan mereka tidak menjadi renggang. Setiap makan siang mereka akan pergi bersama-sama, pulang sama-sama dan bermain bersama. Tetapi mereka tetap memiliki teman baru, yaitu teman sekelas dan sejurusan mereka masing-masing. Setelah beberapa bulan memasuki perkuliahan, Cindy mulai berubah. Dia menjadi jarang pulang bersama dengan ketiga sahabatnya. Dia selalu bermain bersama dengan teman sekelasnya dan selalu pulang lama. Dan juga Cindy memiliki seorang pacar bernama Rio yang kebetulan sekelas dengannya. Setiap hari dia menghabiskan waktu bersama teman sekelasnya, terutama bersama kekasihnya. Dia semakin renggang dari sahabat-sahabatnya. Sesampainya di kampus, gadis itu langsung mencari keberadaan kekasihnya. Cindy mencari Rio ke kantin tapi tidak dapat menemukannya. Cindy juga bertanya kepada teman sekelas Rio, tapi tak satu pun mengetahui keberadaan Rio. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Tanpa perlu melangkah lebih jauh, Rio muncul dengan sendirinya. Cowok itu berjalan dari parkiran motor menuju kantin. Dengan sangat bahagia, Cindy menghampiri kekasihnya itu. Bersamaan dengan itu, Anita yang berada tidak jauh dari Cindy memanggilnya. Anita memberi perintah kepada Cindy untuk tidak melanjutkan langkahnya. Cindy pun menurut. Anita menghampiri Cindy dan mengingatkan gadis itu tentang rencana mereka kemarin. Dengan malas, Cindy mengikuti langkah temannya itu. Sementara Rio hanya menatap Cindy dari kejauhan dengan tatapan penuh tanya. Cindy mengangkat ponselnya ke atas, memberi kode kepada Rio untuk menghubunginya. Tidak butuh waktu yang lama, Cindy dan Anita sudah tiba di perpustakaan. Dilihatnya meja temannya itu dipenuhi oleh buku. Cindy pun semakin merasa kesal dan jenuh. Ada lihat Rio nggak? Nggak sih, kayaknya belum datang. Nggak mungkin sih jam segini belum datang. Itu dia. Hei Sin, tunggu dulu. Kenapa nih? Ayo sekarang ikut aku Sin. Ikut? Mau ikut kemana? Lupa kau kan? Ya kalau tahu orang lupa itu ya diingatin. Mau pergi kemana? Kita kan udah janji semalam mau kerjain tugas di perpustakaan. Ya udah aku nyusul aja deh. Gak bisa Sin. Ingat minggu lalu waktu aku ajak nongkrong alasanmu apa? Janji nggak bohong. Aku nyusul nih, beneran. Nanti aja lah sama pacarmu itu. Selesaikan tugas dulu, kenapa sih? Ya, mau kemana yang? Mau ke perpustakaan. Chat aja ya. Oke yang. Anita dan Cindy pun tiba di perpustakaan. Lama kali kayak siput. Ini dia biang keroknya. Kenapa lagi Sin? Jelasin dong Nit. Biasalah. Jadi tadi dia mau ngebucin. Ya aku larang lah. Sin, kita kan udah janji mau kerjain tugas hari ini. Iya Sin, nantilah sama Rio. Kayak nggak ada waktu lain aja buat ketemuan. Lagian kan dari kemarin kalian udah ketemu, jalan juga, masa nggak cukup? Kau dari kemarin udah dicariin ibu kos loh. Untung kami bisa lindungin kau. Ya aku kan nggak minta kalian lindungi. Kau nggak minta, tapi kita mau kau aman. Hargailah Sin. Siapa yang mau dihargain? Orang tuamu lah. Udah lah, langsung kerjain tugas aja, nggak usah ribut-ribut, pusing tau nggak sih? Iya, ayo biar cepat selesai. Makanya kalian tuh cari pacar, biar hidup kalian tuh nggak hampa. Pacaran aja terus yang kau pikirkan.
Sikap Cindy yang semakin berubah membuat teman-temannya yang lain gelisah. Setiap mereka bertanya, Cindy tidak mau menjawab. Keesokan harinya mereka ingin berangkat ke kampus, namun Cindy masih tetap mengurung diri di kamarnya. Mereka berusaha memanggil Cindy agar keluar dari kamarnya, namun tetap saja tidak dipedulikan. Akhirnya, Anita, Raya, dan Mentari pun berangkat ke kampus bersama. Mereka berpesan kepada Cindy agar tetap tinggal di rumah jika tidak ingin berangkat ke kampus. Cindy merasa kesal kepada teman-temannya karena selalu peduli dan bertanya tentang dirinya. Akhirnya, dia menghubungi pacarnya dan meminta untuk menemaninya. Kebetulan Rio tidak ada kelas hari ini dan mengiyakan permintaan Cindy. Rio langsung berangkat menuju kontrakan Cindy. Tujuan awal Cindy memanggil Rio hanya untuk menemani serta menenangkan hati Cindy yang sedang kesal. Namun Rio salah mengartikan maksud dari Cindy. Dia menganggap bahwa Cindy sedang kesepian dan membutuhkan hiburan. Rio mengambil kesempatan dalam kesempitan. Cindy tidak bisa menolak permintaan Rio karena takut mereka akan putus. Akhirnya, mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh mahasiswa. Mereka tidak sadar bahwa perbuatan mereka akan menghancurkan semua mimpi yang harusnya mereka perjuangkan. Guys, aku udah siap nih. Berangkat yuk. Aku juga sudah selesai. Mana si Cindy? Dia nggak ke kampus, Pak? Nggak tahu aku guys. Kayaknya dari tadi pagi belum ada dia keluar kamar. Ayo kita tanya dia aja. Cindy, nggak ke kampus kah? Udah jam berapa ini? Nanti telat loh. Woi, Sin, kau dengarnya orang ngomong? Udahlah, biarin aja lah dulu dia di situ. Mungkin lagi nggak enak badan dia. Ya udahlah Sin, kalian berangkat dulu ya. Jangan kemana-mana kau, di rumah aja ya. Akhirnya mereka pun berangkat ke kampus tanpa kehadiran Cindy. Ih, hebohnya. Suka kali ngurusin masalah orang lain. Cindy mengeluarkan handphonenya dan menghubungi Rio. Halo Rio, Iya Sin, ada apa sayang? kamu di mana? Ada kelas enggak? Aku lagi kesel nih sama teman-temanku. Hari ini aku kosong sayang. Kamu di mana? Kalau boleh, biar aku samperin. Aku masih di rumah, lagi malas keluar karena mereka. Kamu mau datang nggak ke sini temani aku? Ya udah sayang, oke, aku kesana ya. Rio memutuskan panggilan dan bergegas pergi ke kontrakan Cindy. 10 menit kemudian Rio tiba di kontrakan Cindy. Sayang, aku kesal sama teman-temanku. Mereka terlalu suka ngurusin masalahku. Mereka protes aku pacaran samamu, aku jalan samamu, aku punya teman baru. Mereka nggak suka sayang sama itu semua. Mereka iri sama aku, mereka iri sama kita, mereka iri sama teman-teman baruku. Makanya mereka itu selalu ngomong, aku kesel ya, pokoknya aku kesel. Ya udah, biarin aja sayang. Mungkin mereka iri sama kita. Iya sayang, aku tahu. Tapi mau sampai kapan mereka giniin aku? Aku nggak suka diginiin. Ih sayang, apa sih kamu? Aku lagi serius loh ini ceritanya. Ya udah sih sayang, biarin aja. Aku datang ke sini bukan untuk dengerin cerita kamu aja. Ya aku nggak suka ya kamu kayak gini. Gak suka kamu bilang? Ya udah, kalau gitu kita putus aja. Biarin kamu sendiri tanpa ada teman dan pacar lagi. Akhirnya Rio dan Cindy pun melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tanpa sadar mereka sudah menghancurkan masa depan mereka. Cindy sama sekali tidak mengingat pesan kedua orang tuanya dan sahabat-sahabatnya. Dia hanya mementingkan perasaan pacarnya. Si cantik Cindy akhirnya memilih menikah dan berhenti kuliah karena perbuatan dan kecerobohannya sendiri. Kamar penuh warna itu bagaikan kamar kosong tanpa pemilik karena sudah tak ada lagi canda tawa. Mentari, Anita, dan Raya terlihat seakan melamun dengan wajah tampak murung. Kamar yang dulunya penuh canda tawa sekarang berakhir sunyi dan sepi setelah kepergian Cindy. Tak disangka air mata Mentari pun menetes saat mengingat kembali suasana itu. Mereka pun seakan saling menyalahkan diri masing-masing karena merasa kurang memperhatikan Cindy selama ini. Mereka berandai-andai jika saja mereka lebih perhatian dan menjaga Cindy, pasti Cindy tidak akan berhenti kuliah. Padahal sebenarnya bukan itulah penyebabnya karena selama ini Cindy lah yang telah banyak berubah. Namun semua telah terjadi dan akhirnya mereka sadar bahwa mereka memang harus lebih mencintai diri sendiri, juga harus lebih menghargai pendidikan dan masa depan. Sambil berpelukan erat, mereka berjanji bahwa mereka bertiga harus lulus bersama dan berjuang bersama untuk mendapat gelar dan menjadi orang sukses dan pastinya saling menjaga satu sama lain. Kenapa sih jadi gini?
Kenapa Cindy harus berhenti kuliah dan malah nikah? Entahlah weh, gak ngerti lagi aku. Merasa bersalah juga aku sama si Cindy. Sudahlah, jangan saling menyalahkan diri sendiri. Tidak ada yang salah di sini. Aku rindu suasana kita dulu. Aku rindu Cindy, aku rindu kita tetap bersama-sama. Suasana pun menjadi sangat dingin karena mereka bertiga akhirnya menangis bersama mengingat kenangannya bersama Cindy. Sudah, kita nggak boleh sedih kayak gini. Ini semua di luar kendali kita. Gak ada yang salah di sini. Kita hanya harus berdoa untuk kebaikan Cindy ke depannya. Semoga Cindy hidup bahagia. Mendengar perkataan Raya, Mentari dan Anita pun sontak sadar dan mulai berhenti menangis. Guys, jujur aku sedih. Aku masih ingat janji kita dulu untuk sukses bersama. Kenyataannya kita jadi bertiga gini. Ingat ya guys, ini harus jadi pembelajaran buat kita. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Kita harus benar-benar sukses bersama-sama. Akhirnya mereka pun saling merangkul satu sama lain dan saling menenangkan dan berjanji bahwa mereka harus menepati janji untuk bisa sukses bersama-sama.